Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian, teman-temanku sekalian. Kali ini kelompok 11 akan menerangkan modul 5 bab 6, yaitu yang pertama saya sendiri akan menjelaskan tentang SOP atau yang disebut dengan sum of product. Sum of product adalah suatu metode untuk menentukan output dari rangkaian gerbang logika melalui tabel kebenarannya. Dalam artian lain, sum of product disebut juga dengan minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi perkalian. Kemudian antara satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan. Persamaan sum of product diperoleh dengan menjumlahkan semua term perkalian yang bernilai 1 pada outputnya. Jika diartikan sum of product ini yaitu operasi penjumlahan dari perkalian. Dalam rangkaian logika berarti mengorkan beberapa rangkaian n. Sekian dari penjelasan tentang sum of product, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu rangkaian dua level. Nah, rangkaian dua level itu adalah rangkaian logika yang diimplementasikan dari fungsi SOP dan POS. Rangkaian dua level itu membentuk rangkaian dua level satu fungsi SOP, membentuk rangkaian NOR satu level pertama rangkaian N, level kedua rangkaian OR 1, fungsi POS membentuk rangkaian OR N satu level pertama rangkaian OR, dan yang level kedua adalah rangkaian N. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu peta Karnaugh atau disebut dengan K-map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boolean dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Karnaugh pada tahun 1953. K-map ini sering juga dikenal sebagai Karnaugh-Veitch map karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer, yaitu Edward Veitch. Karena peta Karnaugh ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner antara 0 atau 1 yang menyatakan keadaan output dari fungsi rangkaian elektronikanya. Jadi pada dasarnya ini peta Karnaugh itu adalah tabel kebenaran, namun dengan ukuran yang sama besar antara vertikal dan horizontalnya. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya pada Hajime. Oke, baik, akan saya lanjutkan mengenai tugasnya ya. Oke, jadi diberikan fungsi minterm 1, 3, 5, 6, dan 7. Kita disuruh untuk membuat persamaan booleannya yang pertama, lalu yang kedua adalah penyederhanaan dengan peta Karnaugh, lalu yang ketiga adalah gambar rangkaian dua level NOR, lalu yang keempat tabel kebenaran, dan yang kelima adalah simulasikan menggunakan Tinkercad, menggunakan IC yang disediakan. Yang pertama dari persamaan booleannya terlebih dahulu didapat dari minterm 1, 3, 5, 6, dan 7 adalah X1 not, X2 not, X3 ditambah X1 not, X2, X3 ditambah X1, X2 not, X3 ditambah X1, X2, X3 not, dan ditambah X1, X2, dan X3. Berikutnya penyederhanaan dengan peta Karnaugh. Nah, ini kita grouping dulu yang paling kiri ini dengan yang paling kanan, terus dua ini sama dua ini. Nah, untuk itu yang sama berarti bisa keluar. Ini X2 not, X3 nya bisa keluar, sisanya adalah X1 plus X1 not, jadinya 1 ini nanti. Yang ini juga sama, X1, X2 keluar, X2, X3 keluar. Nah, lanjut yang kedua itu nanti di sini X3 nya itu bisa keluar karena di X2 not, X3 sama X2, X3 itu ada X3 nya, jadi kita bisa sederhanakan lagi sehingga
persamaan paling sederhananya yang didapat adalah X1 X2 plus X3. Nah, yang berikutnya adalah gambar rangkaian dua level NOR-nya. Di sini saya simulasikan dengan aplikasi Logic Gate Simulator. Nah, ini adalah kita misalkan X1, ini X2 dan X3. Jadi di level pertama itu ada gerbang N dan level keduanya adalah gerbang OR. Semisal kita masukkan ke X3-nya 1. Nah, di sini outputnya akan menyala. Kenapa? Karena pada level pertama N ini, jika keduanya 0 kan outputnya di sini 0 sehingga tidak ada arus. Tapi di sini ada gerbang OR yang mana salah satu masukannya adalah 1. Nah, ketika 1 ditambah 0, hasilnya akan tetap 1 sehingga lampunya masih tetap bisa menyala seperti itu. Nah, lanjut kita ke tabel kebenarannya. Di sini bisa dilihat tabel kebenaran dari rangkaian yang telah kami buat. Mungkin kita lanjut aja langsung ke simulasi Tinkercad-nya. Nah, ini adalah rangkaian yang kelompok kami buat menggunakan 3 buah baterai A2 1,5 volt, lalu ada IC 7408 dan IC 7432. Nah, di sini jika kita masukkan inputan 1 di X3, sebentar belum start simulation. Start simulation dulu. Kita masukkan 1, coba ini di gerbang N pertama ya, ini akan menyala. Kenapa? Karena ketika masukannya bernilai 1 di dua inputan ini kan akan masuk ke gerbang N, yang mana gerbang N hanya akan menghasilkan nilai 1 apabila kedua inputannya bernilai 1 juga. Nah, meskipun yang di gerbang OR nanti di-OR-kan dengan inputan 0, tetap akan menghasilkan output berupa high atau 1, sehingga lampu LED masih tetap bisa menyala. Sekarang jika kita ubah 001 seperti yang tadi dibahas pada Logic Gate Simulator, ini tetap menyala. Kenapa? Karena yang di N-nya kedua inputannya adalah 0, sehingga N-nya ini menghasilkan logika bernilai low atau 0. Nah, ketika di-OR-kan dengan X3, X3-nya ini nilainya 1. Nah, sehingga masih tetap bisa menyala LED-nya karena hasil dari OR 1 dan 0 adalah tetap 1. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Taufik kembali. Terima kasih kepada Jime. Sekian tentang penjelasan responsi modul 5 bab 6 kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Saya dan kelompok saya pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih.